Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Anggreni Zaitun dari kelompok 12 dan teman-teman saya. Risa Aryani dari kelompok 12. Saya Salma Sabina Umroh dari kelompok 12. Nah, di sini kami ingin membahas tentang lingkungan dalam pembelajaran. Kata lingkungan mengandung arti atau mencakup hal seperti pendidikan, pendidik, keluarga, sekolah, warga, tata cara istiadat, dan situasi generik, seperti politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Menurut Perwadarminta tahun 1982, lingkungan merupakan seluruh yang mensugesti tingkah laku mereka dan interaksi antara mereka. Lingkungan merupakan segala jenis aktivitas yang terdapat pada diri kita, baik yang bersifat genetik, juga yang bersifat khusus, yang mensugesti segala tingkah laku dan hubungan dengan diri kita. Lingkungan ini bisa dipisahkan pada kehidupan seseorang. Selanjutnya, macam-macam lingkungan pembelajaran menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai tahun 2001 bahwa lingkungan belajar itu merupakan lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Dari pendapatnya bahwa ketiga lingkungan belajar tadi, lingkungan sosial adalah salah satu faktor yang bisa berperan terhadap kompetensi belajar anak didik untuk menaikkan motivasi belajarnya. Dan lingkungan sosial itu meliputi beberapa lingkungan lainnya, antara lain yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Lingkungan belajar merupakan seluruh satu syarat yang mensugesti tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan siswa, menjadi ujung tombak kompetensi pembelajaran di sekolah. Lingkungan belajar yang aman sangat mensugesti kompetensi tumbuh kembangnya kualitas guru dan siswa yang terdapat pada sekolah. Lingkungan belajar seperti lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, lingkungan merupakan faktor yang memegang peran penting dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Lingkungan yang baik bagi siswa untuk membantu proses belajar berjalan, yaitu dengan saling melengkapi antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut perlu saling memberikan hal yang konstruktif dan memberikan kondisi yang baik bagi siswa untuk mengaktifkan pendidikan lingkungan. Nah, di sini kami ingin mengambil dua lingkungan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran di lingkungan keluarga dan pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang pembelajaran lingkungan sekolah akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Rita Aryani. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dalam hubungannya dengan keluarga memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki, dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di kehidupannya, sekolah merupakan refleksi atau cerminan kehidupan masyarakat, sehingga sekolah tidak melepaskan diri dari kenyataan di dalam masyarakat sebagai evaluator kondisi di masyarakat, dan selanjutnya melakukan pembinaan sebagai lingkungan pengganti keluarga untuk mendidik anak. Fungsi dari peranan sekolah ini ada 7. Yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan otak dan memberikan pengetahuan sekolah, mengemban misi pengembang karakter seluruh siswa. Fungsi sekolah yang lebih penting adalah transfer ilmu dan penyelenggaraan pendidikan intelektual. Yang kedua adalah spesialis. Fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang mengkhususkan diri dalam pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, pengenalan sistem sekolah dirancang untuk memberikan kompetensi untuk berbagai jenis keahlian dalam berbagai kesulitan. Yang ketiga adalah efisiensi. Menurut Suwarno, mengungkapkan bahwa fungsi sekolah merupakan menjadi forum sosial yang berspesialisasi pada bidang pendidikan dan pedagogi, menjadi aplikasi pendidikan dan pedagogi pada warga sebagai lebih efisiensi. Yang keempat adalah sosialisasi. Fungsi sekolah untuk sosialisasi adalah sebagai meyakini proses
proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Yang selanjutnya adalah pelestarian dan transmisi budaya. Suvarno menjelaskan fungsi sekolah dalam pelestarian budaya yang hidup di masyarakat dengan cara mewariskan kepada generasi muda. Dalam hal ini tentunya mahasiswa menggambarkan fungsi sekolah sebagai transmisi budaya masyarakat, antara lain transfer pengetahuan dan keterampilan, komunikasi sikap dan nilai norma. Yang keenam adalah transisi dari rumah ke masyarakat. Ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba menggantungkan diri pada orang tua. Maka memasuki sekolah, ia mendapat kesempatan untuk melatih diri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum masuk ke masyarakat. Yang terakhir, yang ketujuh adalah kontrol sosial. Sekolah mempunyai sistem pengendalian sosial. Secara fundamental, pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas pembangunan perubahan-perubahan pada warga atau suatu sistem pengendalian yang bertujuan untuk mencapai keadaan tenang melalui keserasian antara kepastian menggunakan keadilan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk pembahasan tentang pembelajaran di lingkungan keluarga akan dijelaskan oleh teman kita Salma Sabina Umroh. Untuk Salma, dipersilahkan. Dari materi yang saya pahami tentang lingkungan pembelajaran di keluarga, menurut saya lingkungan keluarga perannya sangat besar dalam mendorong atau mempengaruhi kemajuan dan keberhasilan terhadap siswa dalam pembelajaran atau kegiatan belajar. Dengan dukungan orang tua, seorang anak bisa bersemangat dalam belajar di rumah maupun di sekolah untuk berprestasi. Oleh karena itu, ikatan keluarga sangat penting untuk membantu anak mengembangkan persahabatan, kerjasama, disiplin, perilaku yang baik, dan kesadaran akan otoritas. Dan sangat wajar jika tanggung jawab adanya pengasuh anak ada di tangan orang tua dan terlepas dari berbagai batasan orang tua, ialah tubuh dan darahnya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, sebagian pendidikan anak dapat dilimpahkan ke sekolah dan memiliki misi pendidikan yang harus diakui dan dijaga. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh orang tua kepada anak salah satunya seperti didiklah dia dengan berbagai ilmu dan keterampilan. Ini akan membantu di kemudian hari. Begitu juga sangat diperlukan kepercayaan orang tua terhadap sekolah, pendidik yang menggantikan tugasnya selama di sekolah. Dan karena adanya wabah corona di Indonesia, peran keluarga ini sangat penting karena kebanyakan anak di dalam pendidikan belajar di rumah. Ya, segitu aja. Terima kasih. Ya, baiklah. Itu saja pembahasan tentang lingkungan dalam pembelajaran yang dapat kami simpulkan untuk materi ini. Sekian dari saya dan teman-teman. Apabila kami salah kata dan kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.